Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Holisatu Maulida dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ilmu tajwid. Sebelum memahami ilmu tajwid, kita alangkah lebih baiknya memahami makhorijul hurufnya. Makhorijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya makhorijul huruf ada 5. Yang pertama ada al-jaub, yang keluar dari rongga mulut ada 3 huruf, yaitu hamzah atau alif, wawu, dan juga iya. Lalu yang kedua ada al-halku. Al-halku dikeluarkan oleh tenggorokan, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pangkal tenggorokan, hurufnya yaitu hamzah dan ha. Yang kedua ada tengah tenggorokan, hurufnya yaitu ain dan he. Dan yang ketiga ada ujung tenggorokan, hurufnya yaitu ghin. Yang ketiga ada al-lisan, yang keluar dari lisan atau lidah. Terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu hurufnya qaf. Yang kedua ada pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu hurufnya kaf. Yang ketiga ada tengah-tengah lidah, hurufnya jim, sya, dan ya. Yang keempat ada sisi tepi lidah atau pangkal tepi lidah, yaitu hurufnya dha. Yang kelima ada ujung tepi lidah, yaitu lam. Setelah lam ada ujung lidah, yaitu nun. Dan setelah nun ada ujung lidah tepat, yaitu ro. Yang kedelapan ada kulit gusi atas, yaitu to, ta, dan juga dal. Yang kesembilan ada runcing lidah, yaitu sod, sin, dan juga zain. Dan yang kesepuluh ada atau yang terakhir yaitu dari gusi, yang hurufnya ada 3, yaitu do, zal, dan juga sa. Yang keempat dari keluarnya makhorijul huruf yaitu ada asyafatain. Asyafatain yang dikeluarkan dari 2 bibir. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama perut bibir bagian bawah dengan ujung gigi seri atas, yaitu hurufnya fa. Dan yang kedua ada antara bibir atas dan bibir bawah. Untuk mim 2 bibir tertutup dan untuk ba 2 bibir terbuka. Untuk wawu 2 bibir bervokal o. Dan yang terakhir dari keluarnya makhorijul huruf yaitu dari al-khoisum. Al-khoisum yang dikeluarkan dari rongga hidung ada 17 huruf. Tidak mengeluarkan huruf tapi dengung. Yang termasuk ke dalam al-khoisum yaitu gunnah musaddad, idgham bi gunnah, ikhfa, ikhfa sapawi, dan iklab atau ikhfa hakiki. Setelah kita memahami makhorijul huruf, langsung saja kita ke hukum nun mati, yaitu ilmu tajwidnya. Hukum nun mati terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iklab, dan yang keempat ada ikhfa. Yang pertama ada idhar. Idhar secara bahasa yaitu jelas, sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang menghadapi salah satu huruf izhar, maka harus dibaca dengan jelas. Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ain, ghin, he, dan kho. Contohnya yaitu mana. Lalu juga ada contoh lainnya seperti aliman, hakima. Nah, itu contoh dari tanwin ya. Lalu yang kedua ada idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Lalu secara istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang menghadapi salah satu huruf idgham, maka nun mati tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham. Huruf idgham ada 6 dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna, yaitu iya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Idgham terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah atau ma'anul gunnah, dan yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin yang menghadapi salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnah disertai dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu iya, mim, nun, dan wawu. Dikumpulkan dalam satu kata yaitu yanmu. Dan yang kedua ada idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dimasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnah tanpa disertai dengan dengung. Kalau tadi idgham bi gunnah disertai dengan dengung, dan yang sekarang idgham bila gunnah tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan juga ro. Yang ketiga ada iklab. Iklab secara bahasa artinya menggantikan, sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang menghadapi huruf iklab, maka digantikan ke dalam huruf mim. Hurufnya cuma satunya, yaitu ba. Contohnya yaitu mim ba'di. Setelah itu ada hukum nun tanwin itu ada ikhfa. Ini yang terakhir. Secara bahasa ikhfa yaitu samar, sedangkan secara istilah adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang menghadapi salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar berdengung. Hurufnya ada 15. Ikhfa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa aqrab, hurufnya ada 3, ta, to, dan dal. Ikhfa ausat, hurufnya ada 10, yaitu sa, za, ja, za,
sin, shin, shod, dod, dho, dan juga fa. Dan yang terakhir ada ihfa ab'ad. Hurufnya ada 2, yaitu kaf dan juga ko. Setelah hukum nun mati dan tanwin, kita membahas ke hukum mim mati. Hukum mim mati yang kita pelajari di sini hanya 3, yaitu idgham mislen, ikhfa sapawi, dan idhar sapawi. Idgham mislen hurufnya yaitu mim. Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris beserta dengungan. Contohnya lahum masala. Lalu ada contoh lain yaitu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, setelah itu ada ikhfa sapawi. Ikhfa sapawi yaitu membunyikan mim secara samar beserta dengungan. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Contohnya yaitu tarmihim bihijarah. Lalu yang ketiga ada idhar sapawi. Idhar sapawi yaitu bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Hurufnya ada 26, kecuali mim dan ba. Contohnya itu sholatihim sahun. Contoh lainnya wayam na'unal ma'un. Lalu ada hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alif lam komariah dan juga alif lam syamsiah. Alif lam komariah yaitu lamnya dibaca dengan jelas. Hurufnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghin, he, kho, kaf, wawu, jim, fa, ain, qof, ya, mim, dan juga ha. Contohnya yaitu fil ardi. Lalu ada contoh lain yaitu Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan alif lam syamsiah yaitu lamnya dibaca dengan lebur. Hurufnya ada 14 juga, yaitu to, sa, shod, ro, ta, zain, zal, nun, sin, da, sa, do, lam. Contohnya yaitu yaumiddin. Nah, itu kan ada alif lamnya, tapi alif lamnya nggak dibaca kayak di samarin, nggak dilebur, jadi nggak ada gitu alif lamnya. Lalu setelah itu ada lam jalallah. Lam jalallah itu lafaz Allah. Nah, lam jalallah ini terbagi menjadi 2, yaitu lam tafhim dan juga lam tarkik. Lam tafhim membaca huruf lam pada lafaz Allah dengan tebal, mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekan suara yang cukup kuat. Contohnya yaitu Allahumma. Lalu ada lam tarkik. Lam tarkik membaca huruf lam pada lafaz Allah dengan tipis. Contohnya yaitu bismillah, bismillah. Beda ya dengan Allahumma. Lalu ada hukum ro. Hukum ro sama dengan hukum lam zalallah. Itu ada ro tafhim dan ada ro tarkik. Ro tafhim dibaca tebal jika ro-nya berharokat fathah, tanwin kasroh, dan tanwin domah. Nah, contohnya itu Rabbil falak. Nah, ro-nya kan berharokat fathah. Lalu yang kedua, tafhim dibaca tebal. Yang kedua, jika roh sukun huruf sebelumnya berharokat fathah dan domah. Contohnya yaitu walhar. Nah, kan huruf H sebelum ro itu berharokat fathah. Lalu yang ketiga ada ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh tidak asli, yaitu ada irji'i. Ada yang terakhir ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf isti'la, yaitu miruswad. Nah, yang kedua ada ro tarkik. Ro tarkik dibaca tipis jika ro berharokat kasroh, contohnya itu rihlah. Nah, kan tipis ya ro-nya. Lalu yang kedua ada ro sebelumnya terdapat ya sukun. Nah, yasiron. Nah, yang kedua ini kan sebelum ro ini ya-nya sukun. Lalu ada ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh huruf asli, yaitu fir'aun. Selanjutnya ada hukum mad. Huruf mad ada 3, yaitu hamzah, wawu, dan juga ya. Mad terbagi menjadi 2, yaitu mad asli dan juga mad far'i. Mad asli atau bisa kita sebut dengan mad tabi'i, yaitu ketika ada alif mati setelah patah, ya mati setelah kasroh, dan wawu mati setelah domah. Panjangnya 2 harkat. Contohnya ba untuk alif lam mati setelah patah, bi yaitu untuk ya mati setelah kasroh, dan juga bu yaitu wawu mati setelah domah. Mad far'i yaitu panjang, bercabang, atau yang memiliki cabang.
Mad far'i terbagi menjadi dua, yaitu yang disebabkan oleh hamzah dan juga yang disebabkan oleh sukun. Yang disebabkan oleh hamzah terbagi menjadi 3 macam, yaitu satu mutasil, yang kedua munfasil, dan yang ketiga ada badal. Ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah huruf mad dan hamzah berada pada satu kata. Ukuran panjangnya 4-5 harokat, baik ketika wasol maupun waqaf, namun yang lebih diutamakan 4 harokat, yaitu seperti al-malaikah. Boleh juga dibaca sampai 6 harokat jika terdapat mad wajib mutasil di ujung kata dan dibaca waqaf. Contohnya as-sama. Mad munfasil yaitu terbagi menjadi dua, yaitu mad jaiz munfasil dan juga mad silah tawilah. Mad jaiz munfasil adalah mad bertemu hamzah pada dua kata. Disebut mad jaiz karena tidak semua ulama ahli qiraat sepakat untuk memanjangkan mad ini lebih dari 2 harkat. Munfasil artinya terpisah, yakni antara mad dengan hamzah. Terdapat pada kata yang berbeda, panjangnya 4-5 harkat. Contohnya yaitu tubu ilallah. Lalu ada inni akhaf. Nah, ini ya mad jaiz munfasil tuh. Lalu ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubro adalah hadomir yang berada di antara dua huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Ukuran panjang mad silah kubro sama derajatnya dengan mad jaiz munfasil, yaitu 4-5 harokat, dan yang diutamakan 4 harokat. Contohnya indahu illa, lalu ada ma lahu akhladah. Setelah itu mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Yang ketiga ada badal. Maksud badal di sini karena huruf madnya pengganti dari hamzah atau hamzah bergantian posisi dengan mad. Jadi arti dari mad ini adalah pengganti ya. Nah, ada mad badal. Mad badal adalah apabila huruf mad terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Ada 2 sebab mengapa mad ini dinamakan mad badal. Yang pertama, apabila huruf mad merupakan pengganti dari hamzah seperti pada kata imana. Dalam kaidah ibdal, apabila ada 2 hamzah beriringan di mana yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua digantikan dengan huruf alif, iya sukun atau wawu sukun, tergantung harokat pada hamzah yang pertama. Kedua itu karena posisi mad menggantikan posisi hamzah. Salah satu sebab mad far'i adalah bila terdapat hamzah setelah huruf mad. Namun dalam mad badal posisi keduanya bergantian atau bertukar posisi. Huruf mad pada kasus yang kedua ini bukanlah merupakan pengganti dari hamzah, melainkan memang huruf asli. Contohnya muttaqin, lalu ada yuraun, dan ada al-akhirah. Panjang mad badal dalam riwayat Imam Hafs adalah 2 harkat atau 1 alif. Ada yang disebabkan karena sukun. Yang pertama ada sukun arid. Sukun arid adalah sukun dikarenakan waqaf. Asalnya bukan merupakan huruf mati, tapi karena diwaqafkan maka huruf terakhir disukunkan. Waqaf itu kalimat terakhir ya. Lalu ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harkat. Contohnya mad arid li sukun yaitu qadir, azim. Nah, diutamakan panjang 6 harokat apabila huruf yang disukunkannya adalah hamzah. Dan tentunya terdapat hukum mad wajib mutasil. Contohnya hunafa, madlin. Nah, madlin adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru karena diwaqafkan. Huruf lin adalah wawu sukun atau ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya yaitu huwa khair. Lalu ada yang dari wawu sukunnya dha'iqatul maut. Nah, itu disebut dengan madlin. Ada madlin iya dan madlin wawu. Cara membaca madlin adalah dengan memanjangkan vokal u atau i dengan ukuran 2, 4, atau 6 harkat. Lalu ada sukun asli. Apabila mad bertemu dengan sukun asli atau bukan arid dihukumi mad lazim. Mad lazim terbagi 2, yaitu mad lazim harfi dan mad lazim kilmi. Baik harfi maupun kilmi dibagi-bagi menjadi mukhafafah dan mustaqal. Nah, mad lazim harfi mukhafafah adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada
naqasa asalukum. Panjangnya 6 harakat. Contohnya hamim. Lalu ada kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, itu tuh contoh mad lazim harfi mukhaffafah. Lalu ada mad lazim harfi musbah. Adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad dan diidghamkan. Panjangnya 6 harokat. Contohnya to, sim, mim. Nah, gitu ya. Jadi ini nih, yang diidghamnya itu yang sa sama mim, yang mim. Sim, mim. Jadi dimasukkan ke mim. Catatan, apabila huruf yang 8 tersebut dipecah, maka seperti ini. Mim, kaf, lam. Nah, gitu ya. Ya, dibacanya tuh kayak mim, bukan ma, ka, la, bukan gitu ya. Lalu huruf-huruf pada fawatihus suwar dibagi 3, dibaca pendek yaitu alif, dibaca 2 harakat yaitu pada 5 huruf yang dikumpulkan pada toharoh hayya dan dihukumi mad asli. Dibaca 6 harakat seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, ada mad lazim kilmi mukhaffafah, mad bertemu huruf yang sukun, panjangnya 6 harokat. Di Al-Quran hanya terdapat di surat Yunus ayat 51 dan 91, yaitu kata al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lalu ada al-ana wa qad ashitu qablu wa kuntum minal mufsidin. Lalu ada mad lazim kilmi muttaqah, mad bertemu huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harokat. Contohnya as-sokhah. Lalu ada seperti ini, waladdallin. Nah, itu ya, mad lazim kilmi mutsaqal. Nah, kita sudah memasuki yang terakhir yaitu tanda waqaf. Waqaf tuh akhir kalimat kalau di Indonesia ya. Nah, ada mim. Kita sering lihat ya kayak gini, tanda-tanda kayak gini tuh di Al-Qur'an ya, pastinya gitu. Nah, mim ini waqaf lazim, harus berhenti. Jadi kalau kalian lihat mim kayak gini atau mim yang kecilnya, itu berarti kalian harus berhenti baca Al-Qur'annya. Lalu ada lam, waqaf mamnu, tidak boleh berhenti. Jadi kalau berhenti boleh balik lagi ke kalimat sebelumnya. Jadi kalau ada lam ya, akhir kalimat itu ada lam yang kayak gini, kalian terus berhenti atau nafasnya sudah gak kuat gitu ya, boleh kalian balik lagi ke kalimat sebelumnya. Lalu ada jim ya, ini wakofnya disebut dengan wakof jaiz, boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Lalu ada tanda wasol atau yang disebut dengan al-wasolula, disambung, lebih utama. Lalu ada zain, wakof yang disebut dengan wakof mujawaz, boleh berhenti. Nah, terus ada tanda kof dan kola, al-waqful ula, berhenti lebih utama. Lalu ada to, ini disebut dengan waqaf mutlak, boleh berhenti, boleh tidak. Lalu ada kof, nah ini tuh dinamakan dengan waqaf killa alaihil waqaf. Nah, ini tuh boleh berhenti. Lalu ada kaf, kazalika, boleh berhenti juga. Lalu ada sod, waqaf musokos, boleh berhenti juga. Nah, terus yang terakhir nih, ada tanda 3.3 ini. Bila berhenti, maka berhentilah pada salah satu dari tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Nah, kan kalau tanda kayak gini tuh ada banget, ada 2 gitu, ada 2 tanda kayak gini. Dan di tengah-tengahnya itu ada satu kalimat lah ya, gitu. Jadi kalau mau berhenti, berhentinya di salah satunya aja, nggak boleh dua-duanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.